Selamat siang, salam mulia, salam budaya, salam Jawa Dwipa. Teman-teman, kali ini saya berada di Desa Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. Di dalam pertemuan kali ini saya akan mensejarahkan, dalam kurung membacakan sejarah tentang Nabi Muhammad SAW dan agama gunung yang dahulu kala itu ada persamaannya dengan tempat ini. Mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad itu katanya datang dari Jawa. Nah, dalam pertemuan kali ini nanti akan ketemu tentang hal tersebut, akan persamaannya dan sejarah sesungguhnya teman-temannya. Baik teman-teman, dalam perjalanan menuju ke Dieng, izinkan saya mensejarahkan tentang Nabi Muhammad dan agama gunung. Kansumanu adalah leluhur bangsa Jawa Dwipa. Dengan berjalannya waktu, lahirlah bangsa Sang. Dahulu kala, pada tahun 1780, di Sanggotama atau Sangguh atau negeri termasyhur, itu ada seorang pemimpin yang bernama Pu Sanghai. Namun bukannya negaranya yang terkenal namanya, saking baiknya orangnya, yang terkenal malah namanya sekarang menjadi Shanghai. Pu Shanghai inilah suatu hari ketika habis waktunya di dunia, maka dipanggillah putranya yang bernama Pangeran Langit atau Pangeran Sangyang Zikau atau Avatara Indra. Setelah dipanggil, mereka berdua berbincang-bincang, lalu Pangeran Zikau disuruh menancapkan patok atau batas di sekitar Istana Kahulunan. Setelah selesai menancapkan batas di patok di sekitar Istana Kahulunan, Pu Shanghai itu berbicara kepada putranya, yaitu kepada Batara Indra, jika dikau ingin tetap di dunia, maka keluarlah dari patok yang kau tancapkan. Namun jika engkau mau ikut ke alam langit, maka tetaplah duduk di dalam patok batas yang kau tancapkan tadi. Kemudian Sangyang Zika atau Batara Indra keluar daripada patok tersebut. Perlahan-lahan Istana Kahulunan bergetar tanahnya dan pergi ke langit atau naik ke langit. Yang mana setelah di langit beliau disebut penguasa langit atau Sang Yang Sukma atau Huyang Agung, yang kelak pada abad ke-7 Masehi oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang Arabuana, beliau dipanggil dengan sebutan Allahu Akbar. Baik teman-teman, akan segera saya bacakan kisahnya. Nabi Muhammad dan agama gunung. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah putra Abdullah. Beliau lahir di kota Makkah pada tahun 570 Masehi. Di Jawa Dwipa pada tahun 570 Masehi dipimpin oleh Kedatsuan Galuh, dipimpin oleh Sri Datsu Resi Guru Samara, adik dari Datsu Sri Guru Hangsabura. Datsu Hangsabura tidak berputra. Begitu juga Ratu Madang Sri Simaha juga tidak berputra. Akhirnya pemerintahan lengser ke adik Patih Madang, yaitu Samara. Datsu Samara memerintah bumi Jawa Dwipa di Galuh Batur, Banjarnegara, dan di barat dipimpin oleh Kabupaten Tarumanegara.
Tarumanegara itu dipimpin oleh seorang bupati dalam kurung Buanapati, bukan raja, juga bukan ratu, juga bukan datsu, tetapi seorang bupati agung yang berpusat di Cirebon. Tarumanegara adalah suatu negeri yang terletak di tepi pantai Cirebon, bukan Bekasi. Muhammad bin Abdullah adalah titisan Vishnu. Beliau kemana saja dipayungi orang tuanya yang selalu dipayungi mendung. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agama suci budi kanung, yaitu agama garis miring tatanan atau aturan kayangan. Adalah agama gunung dalam kurung kanung, yaitu agama yang lahir dari gunung, yaitu yang disebut Gunung Cahaya atau Jabal Nur. Di gunung itu ada gua yang disebut Gahiro. Di sana Muhammad mendapatkan mandat dari langit atau dari kayangan atau disebut wahyu kerasulan. Ajaran tentang pengetahuan aturan dalam kurung agama yang dari Yang Maha Hidup. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang guru kerasulan. Orang-orang setempat menyebutnya seorang nabi, yaitu orang yang mewartakan wahyu ilahi. Agama yang mengajarkan tentang tunduk dan berserah diri kepada Tuhan semesta alam, yaitu penguasa langit atau penguasa kayangan, yaitu yang pihulun Allahu yang agung, atau orang Arab menyebutnya Allahu Akbar. Tunduk dan berserah diri yang disebut iman dan takwa kepada Tuhan Allahu yang agung akan mendapatkan surga mulia. Setelah paripurna di alam Madyapada, di dunia ini, orang yang tunduk dan berserah diri itu disebut muslim. Dan orang-orang timur menyebutnya bukan agama muslim atau agama kanung, bukan, tetapi disebut dengan sebutan agama Islam. Disebut agama dalam kurung ajaran. Islam itu dari dasar kata Yislam. Islam itu dari kata Yis dan Lam, yang artinya Y dalam bahasa kanung artinya satu, dan Lam itu adalah bahasa Sukma yang artinya hu dalam kurung Sukma. Jadi kata Islam atau Islam itu artinya kesatuan tentang hu atau pengetahuan tentang ketuhanan terhadap hu, atau disebut dengan sebutan Allahu Akbar, yaitu Tuhan Allahu yang agung. Dan yang pihulun atau Allahu yang agung itu adalah penguasa langit. Kalau orang Yawanaradia menyebutnya raja penguasa langit atau disebut raja langit penguasa swarga mulia. Leluhur kayangan, leluhur parayangan, leluhur para penduduk kayangan, leluhur bangsa Dewani, leluhur keluarga Badra, Chandra, leluhur bangsa Jawadwipa pada khususnya, leluhur bangsa timur dan dunia pada umumnya. Sumber Badra Kanda dalam kurung Vishnu Badra dalam kurung Sang Yang Wisnu yang berbicara sebagai Kalki Avatara kemunculannya yang terakhir. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Jadi persamaannya
tentang Banjarbatur Galuh ini, atau dulu bernama Galuh Batur, Banjarnegara, adalah ketika Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi. Di Banjarbatur ini dipimpin oleh Sri Datsu Resi Samara. Bersamaan dengan beliau memimpin di Batur Ratna atau Batur Galuh, sekarang Banjarnegara ini, di Mekah Muhammad lahir. Dan Muhammad adalah titisan Sang Hyang Wisnu Badranaya. Jadi beliau lahir di sana sebagai Muhammad Putra Abdullah atau Muhammad bin Abdullah. Ahmad bin Abdullah itu artinya Tuhan yang menyerupai hambanya, dalam kurung cahaya yang menyerupai hambanya. Jadi sudah ketemu bahwa ternyata Muhammad bin Abdullah itu adalah titisan Sang Hyang Wisnu sendiri yang diutus oleh Kahulunan atau langit atau Sang Hyang Sukma, diutus untuk menjadi utusan di timur bagian tengah yang berbatasan dengan barat. Diceritakan beliau kemana-mana selalu dipayungi oleh ayahandanya, yaitu Dewa Indra atau Indradev yang berbentuk mendung. Jadi ini sudah ketemu teman-temannya. Ternyata Muhammad itu adalah Sang Hyang Wisnu Badranaya sendiri yang menitis di dalam tubuh Muhammad Putra Abdullah. Suatu ketika tahun 631 beliau wafat, dan akhirnya Sukmanya pulang lagi ke Jawa tentunya teman-teman, di Kayangan Waikunta, tempat kayangan yang tertinggi. Begitu juga ketika jadi Krishna, beliau setelah Krishna itu wafat, Krishna juga kembali ke kayangan tertinggi di Waikunta atau istana Jeruk Pura Linggapranat, sekarang menjadi desa Jeruk di Blora Selatan teman-temannya. Muhammad sendiri itu lahir di era pemerintahan di sini itu di eranya Resi Guru Samara ya. Sudah sudah peralihan kepada Resi Hamara ya. Kalau tadi dari Resi Samara ke pemerintahan kepada Resi Hamara, kemudian diberikan kepada Hadiri dan Hadayun, dan setelah itu Muhammad itu wafat di sini dipimpin oleh Ratu Sanmaha. Jadi Ratu Sanmaha itu tahun 631 itu sudah 30 ya, sudah memimpin atau meratu. Jadi Muhammad itu wafat bersamaan di sini dipimpin oleh Ratu Sanmaha di mana itu, di Medang ya, di Medang Prambawana kalau nggak keliru. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini, yang mewartakan tentang siapa Nabi Muhammad SAW yang lahir tahun 570 dan wafat tahun 631 Masehi, dan beliau mempunyai seorang istri satu dan mempunyai seorang keturunan putri satu. Tentunya tidak sama dengan yang diceritakan orang-orang selama ini teman-teman. Baik dari Banjargaluh Batur Dieng, Jawa Tengah, Indonesia. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Salam mulia, salam budaya, salam Jawa Dwipa.